Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Septianingsih dari kelas Akuntansi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas analisis laporan keuangan pada perusahaan, dan di sini saya mengambil perusahaan PT Adikarya yang termasuk ke dalam sektor industri konstruksi. Dan saya mengambil tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebelum menjelaskan ke pembahasan, saya akan menjelaskan bagaimana urutan atau tahapan-tahapan dalam menganalisis suatu laporan keuangan. Yang pertama ada analisis perbandingan, dan yang kedua ada analisis rasio, yang ketiga ada analisis common size, selanjutnya ada analisis DuPont, lalu ada analisis time series, dan ada analisis CSR. Langsung saja yang pertama, yang harus kita lakukan dalam menganalisis suatu laporan keuangan adalah dengan menyalin atau memasuk-masukkan angka-angka yang ada pada laporan keuangan yang sudah kita download kepada tabel-tabel atau kolom-kolom yang sudah terisikan, disesuaikan dengan nama-nama akunnya. Lalu setelah itu kita jumlahkan. Lalu di sini ada perbandingan 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, selanjutnya ada 2018 atas 2017, dan 2019 atas 2018. Di sini ada item-item berupa USD, persentase, dan rasio. Kita dapat menghitung USD pada 2016 atas 2015 dengan cara kita memasukkan, di sini sudah ada sudah ada rumusnya, dan di sini sudah jelas bahwasanya untuk menghitung USD adalah dengan kas dan bank pada tahun 2016, lalu dengan kas dan bank pada tahun 2015, maka dihasilkan angka sebesar 952 sekian. Lalu ada persentasenya, kita dapat hitung dari USD yang tadi sudah kita dapatkan, lalu dibagi dengan kas dan bank pada tahun 2015. Dan begitupun seterusnya sampai bawah, sama saja caranya ya, sama yang tadi. Setelah itu di bawah ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Di sini sama aja juga. Cara-caranya tinggal kita masukkan sesuai dengan nama-nama akun. Dari laporan keuangan kita salin, lalu kita menghitung USD, persentase, dan rasio. Nah, analisis perbandingan ini digunakan untuk tujuannya untuk membandingkan perubahan-perubahan berupa naik atau turunnya suatu periode-periode tersebut. Dalam setiap tahun ada naik dan turun ya, dan ini dapat menggambarkan bahwasanya kinerja keuangan pada perusahaan itu dapat bertambah atau menurun. Lalu selanjutnya ada analisis rasio. Analisis rasio ini terdapat beberapa macam atau beberapa jenis. Ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio activity, rasio profitabilitas. Dan ini terdapat sudah dihitung dan hasilnya adalah fluktuatif atau ada kenaikan dan ada penurunan. Rasio ini bertujuan untuk menilai kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan dalam suatu laporan keuangan. Sudah ada rumus-rumusnya, di sini tinggal kita masuk-masukkan. Lalu selanjutnya ada analisis common size. Analisis common size ini bertujuan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu laporan keuangan. Dalam neraca ini, cara menghitungnya adalah dengan membagi setiap akun yang terdapat dalam aktiva dengan jumlah aktiva. Dan untuk yang termasuk ke dalam liabilitas dan ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Lalu ini ada laporan laba rugi konsolidasinya juga sama, membagi seluruh akun-akun yang ada dalam laba rugi dengan pendapatan, lalu didapat persentase hasilnya. Selanjutnya yaitu ada analisis tren. Analisis tren ini digunakan untuk melihat tren setiap tahun dari laporan keuangan
dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Dapat dilihat dari kenaikan atau penurunan yang terjadi. Di sini menghitungnya juga sama saja. Sudah ada rumus-rumusnya, tinggal dibagi-bagikan. Dan di sini kita membuat suatu diagram agar lebih mempermudah pembaca tahu bagaimana dari setiap tahun ke tahun naik atau turunnya. Jika menggunakan diagram, maka pembaca akan lebih mudah memahami. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis DuPont ini bertujuan untuk melihat efektivitas perusahaan dalam menggunakan modalnya dan menggunakan rasio aktivitas atau perputaran aktivitas, rasio laba atau profit margin atas penjualan, dan bagaimana aspek-aspek tersebut menentukan ROE. Jadi kita dalam menentukan ROE ini untuk menghasilkan jumlah ROE berapanya, kita harus menjumlahkan poin-poin diantaranya penjualan, HPP, biaya operasi, pajak, aset lancar, dan aset tetap. Kita jumlahkan, kita selesaikan, lalu didapatlah ROE. Begitupun selanjutnya, setiap tahunnya begitu. Lalu analisis yang selanjutnya ada analisis cross-section. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan data laporan keuangan perusahaan yang dianalisis dengan perusahaan sejenis dalam suatu periode. Hal ini diperlukan untuk melihat sejauh mana pencapaian perusahaan terhadap industrinya. Dan di sini ada saham yang beredar, total ekuitas, dan nilai buku. Dapat dibandingkan. Lalu di sini kita dapat melihat, kita dapat menghitung dari ROA-nya berapa, nilai bukunya berapa, dari setiap tahun tersebut, lalu kita mendapatkan rata-rata aritmatika dan rata-rata tertimbang. Lalu kita dapat melihat juga median dan modusnya juga. Analisis ini dapat menjelaskan bagaimana suatu kinerja perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pada setiap tahunnya. Lalu selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series ini bertujuan untuk menganalisa laporan keuangan dalam suatu periode dan untuk mengetahui perkembangan perusahaan melalui rentang waktu dan masa yang akan datang atau track record-nya dalam setiap tahun. Dapat dilihat, kenaikan dan penurunan hal ini digunakan untuk agar perusahaan tahu bagaimana evaluasi mereka untuk dapat menaikkan laba di tahun berikutnya. Jadi jika track record yang sekarang ternyata tidak baik, maka selanjutnya mereka akan bisa mengetahui hal apa yang mereka bisa lakukan untuk mencapai profit yang mereka inginkan. Dan di sini dapat dilihat ada ROA industri dan ROA perusahaan. ROA perusahaan ini dapat dihitung dengan rumus, dan ROA industri ini sudah ada dari sananya gitu. Terus kita menggunakan juga ROA perbandingannya menggunakan grafik agar lebih mudah pembaca memahami dan lebih dimengerti. Lalu ada metode kuadrat terkecil. Di sini ada penjualan itu sama seperti pendapatan. Lalu ada kode tahun, ini disimbolkan dengan X. Tahunnya ada minus 2, 0, 1, minus 1, 0, 1, dan 2. Lalu ada Y dikali X. Y dikali X maksudnya penjualan dikalikan dengan kode tahun. Jadi 9, sekian dikalikan dengan minus 2. Maka dapat dihasilkan 18, sekian-sekian, dan X kuadrat didapat dari kode tahun ini dikuadratkan. Lalu didapatkan totalnya. Setelah itu, kita dapat menjumlahkan A sama dengan jumlah Y dibagi N. Jumlah Y di sini sudah kita ketahui di atas bahwasannya ada 66.573.049. Dibagikan 5. 5 ini N maksudnya 5 tahun.
Lalu didapatlah 13, sekian. Dan B-nya jumlah YX sudah kita hitung tadi, 16,428 dibagi X kuadrat. Lalu didapatlah 1642. Dan muncullah, kita bisa membuat persamaan tren, Y sama dengan 13, sekian-sekian, plus 1,642,814X. Lalu kita membuat pula grafik, sama seperti tadi maksudnya, agar lebih dapat dipahami oleh pembaca. Lalu ada pula yang selanjutnya adalah mengenai analisis CSR. Analisis CSR ini bertujuan untuk menganalisis dan meningkatkan suatu penjualan market share pada perusahaan. Selanjutnya bertujuan untuk memperkuat brand seasoning perusahaan. Selanjutnya ada meningkatkan image atau citra baik perusahaan. Lalu ada meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan return bagi staff atau karyawan. Lalu ada meningkatkan investor. Jadi semakin banyak perusahaan mengungkapkan CSR atau memberikan CSR, maka investor akan lebih tertarik kepada perusahaan tersebut. Karena jika perusahaan tersebut image-nya baik, perusahaan tersebut citra perusahaannya baik, dan memiliki pengungkapan CSR yang cukup baik pula, maka investor akan lebih tertarik karena perusahaan tersebut tidak hanya mementingkan laba saja, tetapi mementingkan seluruh lingkup aspek yang terdapat dalam lingkungan perusahaannya, seperti pemerintah, masyarakat, dan lain sebagainya. Dan di sini saya mengambil atau menggunakan analisis CSR-nya dengan menggunakan GRI 4 sebanyak 91 item. Dan di sini ternyata kebanyakan yang saya analisis, si perusahaan tersebut kurang mengungkapkan CSR-nya. Dapat dilihat bahwasanya di sini ada ketentuan penilaiannya. Jika kita beri kode 0, itu artinya tidak mengungkapkan. Jika kodenya 1, maka itu artinya mengungkapkan, tetapi hanya deskripsi. 2, deskripsi dan ada tabel. Dan kode 3, deskripsi, ada tabel, grafik, foto, atau reward. Keterangan dari total tabelnya, 1-20 ada sangat rendah, 21-40 ada rendah, 41-60 sedang, dan 61-79 tinggi. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis CSR yang sudah saya lakukan adalah PT Adikarya pada tahun 2015 yaitu sebanyak 3. Jadi mereka hanya mengungkapkan CSR 3 dan ini tidak sesuai dengan standar pengungkapan karena masuk ke dalam tingkat pengungkapan yang sangat rendah. Tahun 2016 pun sama, meningkat, tapi masih termasuk dalam kategori yang sangat rendah. Tahun 2017 sama dengan 2016 jumlahnya, dan masih masuk ke dalam pengungkapan yang sangat rendah. 2018 masih pengungkapan yang sangat rendah. Tahun 2019 sudah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya pengungkapan CSR-nya, tetapi masih termasuk dalam kategori yang rendah. Jadi tadi sangat rendah, sangat rendah, sangat rendah, dan rendah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.